Di video kali ini, kita akan bahas tuntas seluruh alur cerita di balik kesuksesan restoran cepat saji dunia yaitu McDonald's. Film yang berjudul The Founder ini adalah film drama biografi Amerika yang tayang pada tahun 2016, berlatar tahun 1945 hingga 1960-an. Film ini bercerita tentang perkembangan salah satu restoran cepat saji yang terkenal di seluruh dunia, yaitu McDonald's. Baik, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Di awal kisah bermula dari seorang pria bernama Ray Kroc, seorang salesman mesin pembuat milkshake. Setiap hari, dia berpindah dari satu restoran ke restoran lainnya demi menawarkan alat yang ia jual. Namun sayangnya, ia selalu mendapatkan penolakan karena orang-orang beranggapan bahwa mesin itu mahal dan tidak layak. Meskipun selalu ditolak, Ray pantang menyerah. Ia selalu gigih dan meyakini bahwa suatu hari ia akan berhasil dengan mimpinya. Suatu hari, di luar dugaan Ray mendapat telepon pesanan berupa 6 buah mesin pembuat milkshake ke sebuah restoran burger di daerah San Bernardino. Restoran itu bernama McDonald's. Awalnya, restoran ini bukan restoran Ray. Restoran ini milik dua bersaudara bernama Dick and Meg. Sesampainya di restoran tersebut, Ray melihat banyak sekali orang yang datang dan antri. Ray mencoba untuk ikut membeli makanan di restoran itu dan mulai antri. Dari sanalah, ia mulai menyadari bahwa restoran ini tak biasa. Ia kagum dari pelayanan dan sistem penyajian yang dia gunakan. Di saat restoran lainnya membutuhkan waktu 30 menit untuk menyajikan makanan, McDonald's hanya membutuhkan waktu 30 detik hingga makanan tersaji di tangan pelanggan. Makanan yang disajikan juga dapat dibawa pulang tanpa menggunakan alat makan. Kemasannya digunakan sangat praktis, serta dapat dinikmati di mana saja. Pada tahun 1940-an, tentulah hal ini adalah hal yang sangat revolusioner di dunia bisnis. Setelah selesai makan, Ray bertemu dengan pemilik restoran yang ternyata adalah sepasang kakak beradik yang bernama Dick McDonald dan Meg McDonald. Karena masih penasaran, Ray mengajak kakak beradik itu untuk makan malam. Akhirnya, saat makan malam, Ray diceritakan bagaimana awalnya McDonald's dibangun. Mereka juga bercerita bahwa hasil dari efisiensi pelayanan yang cepat ini adalah sistem Speedy. Ray tertarik dengan sistem ini dan ia berencana untuk menjadikan McDonald's sebagai waralaba bisnis atau franchise. Awalnya, Meg dan Dick tidak setuju karena sebelumnya mereka telah mencoba membangun 5 kedai waralaba, namun hasilnya gagal karena susahnya mengontrol kualitas secara jarak jauh. Serta sebagian besar pewaralaba tidak menjalankan SOP bisnisnya. Namun, Ray tidak mudah menyerah. Ia terus membujuk dua bersaudara ini agar McDonald bisa dijadikan waralaba. Dan Ray akan mengurus semuanya dengan perjanjian pembagian hasil dan akhirnya mereka pun setuju. Kontrak pun telah ditandatangani. Dalam kontrak tertulis bahwa keuntungan dari franchise ini sebagian untuk Ray dan sebagian untuk McDonald's bersaudara. Tugas Ray selanjutnya adalah mencari investor atau orang yang mau bergabung dalam bisnis waralaba tersebut. Pada awalnya, banyak pengusaha makanan yang menolak karena mereka pernah melihat Ray sebelumnya saat Ray menjual mesin pembuat kopi dan menawarkan banyak penawaran bisnis lainnya. Namun, Ray tentunya tidak mudah menyerah. Gerai pertama waralaba pun berhasil dibuka. Ray masih tetap bekerja keras, mengontrol segala aspek di dalam dapur, bahkan membersihkan sampah yang tersisa di jam tutup toko. Seiring berjalannya waktu, Ray mulai mendapat banyak investor yang mau bergabung dengan McDonald's. Tapi ternyata membangun waralaba bukanlah hal yang mudah.
banyak pemilik restoran yang tidak mau menjalankan peraturan sesuai dengan perjanjian dan tidak sesuai dengan SOP bisnis. Beberapa di antaranya pun ada yang menjual menu lainnya seperti jagung manis dan ayam goreng. Suatu hari, Ray menyadari bahwa keuntungan 1,4% yang diberikan di kontrak tidak cukup bagi Ray karena biaya yang dia keluarkan untuk melakukan perjalanan juga sudah menghabiskan banyak uang. Dia ingin negosiasi ulang, namun Dick dan saudaranya tidak setuju. Karena kekurangan modal, Ray pernah secara sembunyi-sembunyi menggadaikan rumahnya. Mengetahui hal tersebut, istrinya, Evelyn Crook, marah pada Ray. Tidak hanya itu, masalah lain pun muncul. Ternyata biaya operasional McDonald's yang paling tinggi diakibatkan oleh tagihan listrik mesin pendingin. Hal ini membuat persentase keuntungannya yang didapatkan menjadi sangat kecil. Untuk meminimalisir hal itu, Ray akhirnya memutuskan untuk menggunakan milkshake instan, yaitu seperti sup bubuk di dalam kemasan. Namun sekali lagi, Dick dan saudaranya tidak setuju dengan rencana tersebut. Suatu hari, secara tidak sengaja, Ray bertemu dengan Harry Sonborn, seorang analis keuangan. Pria ini mengatakan bahwa jika Ray melakukan bisnis dan Ray tidak mendapatkan untung, maka ada sesuatu yang salah. Harry pun memberikan solusi sekaligus menyadarkan Ray bahwa bisnis McDonald's yang ia jalankan selama ini adalah bisnis properti, bukan hanya bisnis franchise dan restoran makanan saja. Jadi, Ray bisa mendapatkan keuntungan dengan cara membeli properti, kemudian menyewakannya kepada para franchise-nya. Karena properti itu milik Ray, maka keuntungannya ini bisa didapatkan tanpa harus berbagi hasil dengan Dick dan Meg. Dengan bantuan Harry, Ray pun akhirnya mendirikan bisnis properti di banyak tempat. Para franchise banyak yang berbisnis dengannya. Lambat laun, McDonald's kembali pulih, bahkan lebih berkembang pesat hingga mengalahkan Meg dan Dick di San Bernardino. Keuntungan yang didapatkan Ray juga semakin banyak. Suatu hari, Meg dan Dick mulai menyadari bahwa Ray telah melakukan hal yang salah. Secara diam-diam, Ray menggunakan produk Instamix sebagai bahan dasar pembuatan milkshake untuk meminimalisir anggaran. Semua gerai McDonald's diberikan ini, kecuali kedai McDonald's milik Meg dan Dick. Mengetahui hal ini, Meg dan Dick marah besar. Mereka menyesal dan merasa selama ini telah mengundang serigala datang ke kandang mereka. Mereka ingin menuntut Ray, namun mereka kalah kekuatan jika dibandingkan dengan Ray. Ray telah menjadi presiden dan CEO perusahaan terbesar pemegang lahan di 17 negara bagian. Cangkupannya sudah nasional, sedangkan Meg dan Dick hanya lokal. Hal itu membuat Meg sangat tertekan sehingga membuat dia pingsan. Saat terbaring di rumah sakit, Ray sempat menjenguk Meg dan memberinya sebuah cek kosong. Ray bermaksud untuk membeli saham McDonald's. Meg dan Dick tidak punya cara lain selain menerima tawaran itu. Akhirnya, saham McDonald's dijual kepada Ray dengan harga 2,7 juta dolar atau sekarang setara dengan 39 miliar. Dick dan Meg juga berhak untuk mendapatkan lahan di San Bernardino, namun tidak boleh menggunakan nama McDonald's lagi. Ray pun akhirnya dikenal sebagai the founders of McDonald's, namun tanpa melupakan McDonald's bersaudara sebagai owner dan konseptor awal restoran cepat saji McDonald's. Di sisi lain, hubungan Ray dan istrinya juga semakin merenggang karena Ray yang semakin sibuk. Ray pun mengajukan cerai kepada istrinya. Namun, untuk pembagian harta, dia hanya ingin mengembalikan rumah, mobil, dan asuransi. Dia tak mau membagi 1% saham pun saham McDonald kepada istrinya. Setelah memutuskan untuk bercerai, Ray menikah kembali dan hidup bahagia dengan wanita bernama Joan. Dulunya, Joan adalah istri dari seorang franchisee McDonald yang bekerja dengan Ray.
Ray akhirnya berhasil mendirikan restoran cepat saji dengan lebih dari 1.600 gerai di 50 negara bagian. Dengan pendapatan saat itu adalah 700 juta dolar. Kunci dari semua yang didapatkan oleh Ray adalah kegigihan. Ia meyakini bahwa bakat ataupun kejeniusan akan kalah dengan semangat serta kerja keras. Nah, kira-kira itu nih cerita di balik suksesnya McDonald. Gimana nih pendapat kalian mengenai McDonald ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya.